saya Liska, saya dari kelas 9B. Saya bertugas sebagai reporter dari kelompok 4. Anggota saya ada Ebi, Radit, saya sama Intan sama Fatir. Saya di sini izin untuk menanyakan beberapa hal dari hasil kinerja Ibu mengajar sebagai guru BK. Boleh, silakan Liska. Oke. Pertama-tama, bagaimana kinerja menjadi seorang guru BK di SMP Aspia? Oke, kinerja guru BK di sini atau ibu sendiri fokus kepada humanis, yaitu ibu tidak menunggu siswa yang bermasalah aja, tetapi juga memantau perkembangan karakter dan sosial kalian. Kemudian di SMP Aspia ini, ibu mengedepankan keterbukaan agar siswa-siswi di sekolah SMP Aspia menjadi rumah kedua mereka untuk bercerita. Oke, yang kedua, semasa menjadi guru BK ini, hal apa yang belum pernah Ibu kuasai? Oke, hal yang belum ibu kuasai sebenarnya karena kan kita di masa sekarang ya, di masa sekarang itu sangat cepat, internet pun cepat kan, terutama teknologi, terus juga tren-tren dan media sosial. Makanya ibu terus belajar tentang bahasa-bahasa gaul kalian atau platform-platform yang sedang populer agar ibu tetap bisa nyambung untuk komunikasi sama kalian. Seperti itu. Lanjut ya Bu ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga, apa yang membuat Ibu tertarik memilih karir sebagai guru BK? Nah, apa yang tertarik sih? Karena ibu ini senang menjadi pendengar. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat seorang siswa atau siswi yang tadinya bingung, sedih, marah, ataupun emosi yang mereka rasakan gitu. Pelan-pelan ibu bisa bantu untuk menemukan jalan keluarnya. Terus juga ibu melihat mereka tersenyum, dan juga ibu ingin menjadi jembatan bagi anak murid ibu ke depannya, tentang masa depan mereka. Oke, lanjut yang keempat ya Bu. Bagaimana cara Ibu menangani banyak siswa dengan masalah yang berbeda-beda? Oke, caranya itu adalah kuncinya itu skala prioritas. Biasanya ibu juga kesabaran ibu juga gitu. Nah, biasanya ibu melakukan yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi itu melihat dari masalah mana nih yang urgent atau masalah mana yang butuh penanganan segera. Terus yang kedua ada pendekatan personal. Itu maksudnya adalah setiap anak itu, setiap murid itu unik kan. Jadi cara bicaranya itu beda-beda. Misalnya ada yang anaknya ini harus lembut, atau ada yang pelan-pelan dulu, malu-malu, seperti itu. Jadi beda-beda. Yang ketiga itu adalah kerjasama. Jadi ibu nggak sendiri, kolaborasi dengan wali kelas dan juga orang tua, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kelima, apa pengalaman paling berkesan selama menjadi profesi ini? Nah, pengalaman yang paling berkesan itu ketika melihat siswa yang dulunya bermasalah atau sulit diatur. Terus tiba-tiba dia datang dengan senyuman, kayak ya apa ya, percaya diri gitu ketika lulus. Makasih ya Bu, berkat bantuan Ibu dan lain sebagainya. Terus juga ada juga misalnya anak yang tadinya tuh dia emang nggak pernah cerita gitu, terus ketemu ibu, makasih ya Bu udah mau dengerin cerita aku, berkat ibu aku jadi bisa ngeluarin keluh kesah aku gitu. Baik, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Tantangan apa yang pernah dihadapi selama menjadi guru BK? Tantangan yang pertama itu yang paling besar ya untuk sebagai guru BK adalah menghapus stigma atau pandangan siswa-siswi itu kalau misalnya guru BK adalah polisi sekolah yang galak. Nah, mengajak siswa itu atau siswi untuk tidak takut masuk ruangan BK karena kan butuh waktu dan perjuangan untuk membangun kepercayaan mereka. Terus juga tantangan yang kedua itu adalah ketika anak tidak mau terbuka. Itu sulit banget ketika mereka tidak bisa terbuka dengan dirinya. Ibu lumayan ketantang gitu untuk menggali permasalahannya atau menggali pertanyaan. Kemudian apa sih Bu suka dan duka menjadi guru BK? Suka duka itu pasti banyak ya, cuman ini beberapa poin aja. Untuk sukanya itu biasanya ibu punya kedekatan emosional dengan banyak siswa dan siswi.
terus juga menjadi saksi pertumbuhan karakter kalian. Terus dukanya apa sih Bu? Kadang duka sebagai guru BK itu ibu merasa sedih aja ketika ada siswa yang memiliki masalah yang berat di rumah. Terus ibu juga nggak bisa nih bantu kalian karena kan mungkin punya keterbatasan di ranah luar sekolah. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, apa harapan Ibu untuk siswa di sekolah ini? Oke, Ibu berharap kalian siswa-siswi SMP Aspia tidak hanya pintar dalam akademik, tapi juga Ibu pengen kalian ini memiliki karakter yang kuat, terus juga empati yang tinggi. Ibu juga ingin kalian tidak takut untuk gagal. Dan selalu ingat kalau misalnya ruang BK ini selalu terbuka untuk kalian. Udah cukup sekian wawancara kali ini. Izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati ya. I just had to let you know you're